Selamat sore anak-anak. Sore, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Jadi untuk meneruskan materi yang minggu kemarin, saya akan melanjutkan, yaitu kita akan membahas mengenai pasar persaingan sempurna. Coba saya tulis. Sebelum saya membahas mengenai pasar persaingan sempurna, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu agar mata pelajaran kali ini bisa diterima dengan baik. Baik, doa dimulai. Selesai. Oke, sebelumnya ini semua hadir ya? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Baik. Saya akan melanjutkan mengenai pasar persaingan sempurna. Jadi pasar persaingan sempurna itu adalah pasar di mana jumlah penjual sama jumlah pembeli itu dalam lingkup tempat yang sama itu sama-sama banyak. Nah, dalam kasus ini juga perusahaan-perusahaan itu sebagian besar adalah perusahaan kecil dan mereka itu menjual barang atau produk-produk yang relatif atau bersifat homogen. Saya lanjutkan. Sebelumnya ada yang tahu itu produk yang bersifat homogen? Belum, Pak. Produk homogen itu adalah produk yang sebagian besarnya itu bisa dijual oleh perusahaan lain, atau contohnya seperti kayak di pasar itu ya, ada yang menjual salah satu penjual A menjual sebuah produk, contohnya sayur, itu bisa dengan merek yang sama, dan penjual yang B itu juga menjual produk yang sama. Jadi kedua perusahaan atau penjual tersebut menjual produk-produk yang sama. Nah, itu yang dinamakan homogen. Oke, saya lanjutkan. Jadi pasar persaingan sempurna itu ada 3 aspek ya. Yang pertama merupakan kebanyakan penjual adalah perusahaan kecil. Kenapa kebanyakan perusahaan itu adalah perusahaan-perusahaan kecil? Karena pasar persaingan sempurna itu mengandung sejumlah besar perusahaan kecil atau bisa relatif kecil dibandingkan dengan jumlah atau keseluruhan pasar yang ada. Jadi keuntungannya juga itu adalah tidak ada yang bisa mengontrol mereka atau kuantitas yang mereka miliki. Nah, untuk yang kedua itu adalah produknya identik homogen. Seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin secara khusus atau pembeli tidak mengetahui perusahaan mana yang menjual sebuah produk atau menghasilkan produk tertentu, atau tidak ada merek yang dapat membedakan produk yang dijual mereka itu. Nah, untuk yang ketiga adalah adanya mobilitas. Mobilitas pasar atau kebebasan untuk keluar atau masuknya sebuah perusahaan kecil ke dalam industri. Nah, di sini saya jelaskan dalam pasar persaingan sempurna. Jadi tidak ada yang namanya hambatan atau masalah yang dihadapi oleh perusahaan kecil dalam memasuki sebuah lingkup pasar. Jadi tidak ada hambatan. Misalnya seperti kayak contohnya biaya awal masuk dalam pasar itu mungkin juga tidak ada yang ada, mungkin ada yang tidak juga. Itu tidak memberatkan perusahaan kecil. Yang kedua itu adalah tidak adanya atau memerlukan izin pemerintah untuk memasuki industri tersebut. Nah, baik, yang selanjutnya adalah prinsip atau syarat-syarat yang ada dalam pasar persaingan sempurna. Ini sebenarnya ada beberapa macam.
itu yang saya sebutkan 3 yang paling penting. Yang pertama adalah produk homogen itu baik dari jenis maupun kualitas mereka. Jadi itu yang kedua, konsumen dan produsen itu sama-sama mengetahui info pasar. Jadi sebuah penjual sama pembeli itu tahu jumlah permintaan sama penawaran yang ada di pasar. Jadi seluruh kondisi yang ada di pasar itu seorang penjual itu mengetahui semua. Sama juga dengan halnya pembeli juga. Nah, yang selanjutnya itu untuk mencapai keuntungan maksimal sebuah perusahaan adalah dengan melihat skala besar volume output yang dihasilkan. Nah, terus yang selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai kelebihan sama kelemahan. Sampai di sini bisa dipahami? Insyaallah bisa, Kalau Pak. bisa saya lanjutkan mengenai kelebihan sama kelemahannya. Kelemahan dari pasar persaingan sempurna. Kita akan membahas mengenai kelemahan dulu atau kekurangan pasar. Yang pertama itu pembeli mengalami keterbatasan dalam memilih barang atau jasa karena produk yang dijual itu merupakan sama, produknya itu sama atau kualitasnya juga sama. Jadi perusahaan A sama perusahaan B itu bisa saja menjual perusahaan yang sama-sama hasil dari perusahaan lain. Nah, itu contohnya. Yang kedua, pekerja cenderung menerima upah atau gaji yang rendah. Karena apa? Karena yang terjadi akibat persaingan tersebut. Nah, gaji mereka digaji rendah karena masih merupakan perusahaan kecil. Yang ketiga, seringkali ada ketidakseimbangan dalam hal distribusi pendapatan dari masing-masing perusahaan yang mengakibatkan konflik keadilan. Jadi ada yang merasa perusahaan A sama perusahaan B itu merasa tidak adil sama keuntungan yang mereka dapat. Jadi ada kayak sifat iri lah sama perusahaan lain. Jadi saya lanjutkan mengenai kelebihan. Di sini Bapak menerangkan kecepatan atau gimana? Untuk yang terakhir, Bapak akan menjelaskan mengenai kelebihan pasar persaingan sempurna. Nah, untuk yang pertama, tidak ada dalam pasar yang bersaing sempurna, penjual tidak perlu memasangkan iklan untuk promosi. Nah, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena banyak sekali produk yang dijual itu kebanyakan orang yang tahu. Jadi mungkin sejak dulu itu udah ada iklan yang banyak dan kemungkinan itu bisa menetap ke dalam keinginan seorang pembeli. Yang kedua itu adalah harga barang dan jasa yang dijual itu ditentukan oleh semua penjual dan pembeli secara bersamaan dan umumnya harga tersebut cenderung stabil. Jadi tawar menawar itu kemungkinan ada, tetapi untuk harga yang sangat rendah atau dijual dengan harga tinggi itu tidak akan mungkin terjadi karena bersifat stabil. Atau yang terakhir itu harga didasarkan pada transaksi tawar menawar. Jadi pasar persaingan sempurna itu ada juga mengenai tawar menawar. Jadi seperti halnya di pasar ketika ibu kalian itu membeli sebuah sayur dan seorang penjualnya itu menjual dengan harga yang mahal, misalnya sayur seharga 20.000, sayur apa itu nggak tahu kan ya. Terus ditawar oleh ibunya, sedikit murah dong, dikasih murah. Nah itu kegiatan yang terjadi pada saat penjual sama pembeli itu bertemu. Nah jadi sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Jika ada pertanyaan atau mungkin ada pertanyaan kali, mungkin ada yang kurang paham mengenai penjelasan yang Bapak berikan. Saya, Pak. Ya, Mbak siapa namanya? Pak Jihan. Oh, Mbak Jihan ya. Ya. Oke, baik. Pertanyaan apa? Ini Pak, kenapa kita harus melihat volume input saat mencari keuntungan maksimum, Pak? Oh, jadi yang masuk ke
masuk ke syarat-syarat tadi ya. Iya. Oke, jadi kenapa perusahaan selalu melihat keuntungan maksimum itu pada volume output yang dihasilkan. Jadi misal kalian menjadi seorang pengusaha, nah itu kalian pasti berspekulasi bahwasannya kita harus melihat pengeluaran yang ada dalam perusahaan tersebut. Jadi kita akan menjumlah total dan pada periode tertentu dalam masa penjualan kita itu akankah itu merugikan perusahaan kita atau tidak. Jadi spekulasinya kita harus melihat pengeluaran yang kita keluarkan pada periode tersebut. Nah, jadi begitu. Nah, intinya pasar persaingan sempurna itu diuntungkan kepada perusahaan-perusahaan kecil dan produk yang dijual itu identik dengan bersifat homogen. Nah, jadi semuanya bisa dimengerti ya. Bisa. Baik, berhubung waktunya sudah habis, saya tutup materi pada sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.